Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Jakarta nih, yaitu dari Ibu Yolanda. Apakah Allah di atas Yesus? Apakah Allah lebih tinggi kedudukannya daripada Yesus? Iya. Terima kasih Ibu Yolanda dari Jakarta. Tidak, Allah tidak lebih tinggi dari Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah sejajar. Mereka adalah satu. Sekarang ini ada pertanyaan dari Bandung, yaitu Pak Mulyadi. Dikatakan, apakah Yesus dilahirkan dari seorang perawan? Ya Pak Mulyadi, Yesus lahir dari seorang perawan. Maria adalah seorang perawan muda dari Nazaret yang sedang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang putra dan dia harus menamai dia Yesus, dan bahwa dia akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Maria bertanya, bagaimana hal ini mungkin? Bisa terjadi karena dia adalah seorang perawan. Malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Semuanya terjadi seperti yang dikatakan malaikat itu. Yesus tidak memiliki ayah manusia. Nah, ini Pak Mulyadi ada pertanyaan lagi nih. Saya tidak percaya Yesus lahir dari seorang perawan. Itu suatu yang tidak mungkin. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya. Terima kasih Pak Mul. Dari sudut pandang manusia, memang tampaknya tidak mungkin seorang perawan bisa melahirkan bayi. Maria sendiri juga berpikir demikian. Tidak mungkin seorang perawan bisa mengandung dan melahirkan bayi. Malaikat kemudian meyakinkannya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yusuf, pria yang bertunangan dengan Maria, juga berpikir seperti Anda. Ketika dia mengetahui bahwa Maria hamil, dia bisa saja merajamnya di depan umum. Tetapi dia memutuskan untuk diam-diam memutuskan pertunangannya. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf taat kepada Allah dan membawa Maria pulang sebagai istrinya. Tapi dia tidak melakukan hubungan seksual dengannya sampai setelah Yesus lahir. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya berkata, sesungguhnya seorang perempuan sudah mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Lila di Tangerang. Dapatkah perawat Maria menolong saya? Dapatkah saya berdoa kepadanya? Tidak, Bu Lila. Bunda Maria tidak dapat menolong Anda. Anda tidak harus berdoa kepadanya. Maria adalah hamba Allah yang luar biasa dan ia taat kepada Allah. Ketika Maria pergi berkunjung kepada saudara sepupunya Elizabeth, dia memuji-muji Allah karena dia telah memilihnya untuk melahirkan Mesias Juru Selamat. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memerhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus." Kami menyebut Maria wanita yang berbahagia dan berterima kasih kepada Allah untuk Maria dan untuk ketaatannya kepada Allah. Ini benar selama berabad-abad, seperti yang dikatakan Maria. Namun kita tidak seharusnya berdoa kepada Maria. Kita seharusnya tidak meminta dia untuk berbicara dengan Yesus untuk kita. Anda bisa langsung berbicara kepada Yesus sendiri. Dia akan menolong Anda. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Firman Tuhan berkata, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia." Tidak ada dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita berdoa kepada Maria atau yang disebut Santo yang telah meninggal. Orang-orang percaya yang telah meninggal berada di surga, tetapi mereka tidak maha tahu, omniscient, atau maha hadir, omnipresent. Mereka tidak mungkin mendengar permohonan orang-orang dari seluruh dunia. Hanya Allah yang memiliki semua pengetahuan dan hadir di mana-mana. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Pak Bimo, yaitu dari Bandung. Apakah Yesus benar-benar hidup tanpa dosa? Ya. Benar Pak Bimo, Yesus hidup tanpa dosa. Tidak sekalipun dia pernah berbuat dosa. Dia menantang para pemimpin agama yang ingin mencari-cari kesalahan padanya. "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Baik Anda maupun saya tidak akan pernah bisa mengatakan itu. Tetapi akan sangat mudah untuk membuktikan bahwa kita sendiri bersalah dan berdosa. Simon Petrus mengikut Yesus selama lebih dari 3 tahun. Ia selalu mengamati Yesus dalam situasi apapun. Ia kemudian menulis, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalamnya. Firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai
hanya tidak berbuat dosa. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mampu menyelamatkan sepenuhnya semua orang datang kepada Allah melalui Dia, karena Dia selalu hidup untuk menjadi perantara bagi mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa noda, tanpa salah, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yesus adalah kudus, Dia tidak bercacat, Dia murni, tanpa dosa. Karena Dia tanpa dosa, Dia bisa menjadi korban penghapus dosa bagi kita semua. Rasul Paulus menulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang muncul lagi pertanyaan Pak Hadi dari Jakarta Selatan. Apakah Yesus benar-benar mati di atas kayu salib? Ya, benar, Pak Hadi. Yesus benar-benar mati di kayu salib. Ketika Dia berusia sekitar 33 tahun, Dia ditangkap oleh para pemimpin agama dan menuduh Yesus dengan tidak benar, dan Dia dihukum mati. Para prajurit Romawi membawanya ke suatu tempat yang disebut Kalvari dan memakukan Dia di kayu salib. Setelah 6 jam menderita, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian Dia menundukkan kepalanya dan mati. Yesus sangat mengasihi Anda dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa Anda. Kami telah sampai pada akhir program kami. Mari kita akhiri dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengirim anaknya, Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya sudah selesai berdoa, saya akan berdoa lagi dan berhenti agar Anda berdoa bersama saya. Allah yang terkasih, terima kasih sudah mengirim anakmu, Yesus Kristus, ke dunia ini. Amin. Mari ikut berdoa bersama saya. Jadikanlah doa ini sebagai doa Anda sendiri kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah berdoa dengan segenap hati. Allah yang terkasih, terima kasih sudah mengirim anakmu, Yesus Kristus. Terima kasih sudah mengirim anakmu Ke Yesus dunia Kristus ini. ke dunia ini. Amin. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama saya. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan lebih lanjut program-program mengenai pertanyaan tentang kehidupan yang dibawakan oleh CTTW bekerja sama dengan Tirta Media.